Pada saat ini, saya akan pertama-tama membacakan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk sementara waktu ini, persembahan dan perpuluhan dapat dimasukkan ke dalam gentong di dekat meja bagi ibadah offline. Namun, apabila Bapak, Ibu, Saudara tidak dapat hadir pada ibadah offline, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Lydia Rahmat Erih pada nomor 573514659. Dan setelah transfer, silahkan mengkonfirmasi kepada Ibu Lina Keliap. Yang kedua, untuk sementara, warta gereja akan dibagikan melalui WhatsApp. Apabila ada Bapak atau Ibu Saudara yang belum menerima WhatsApp warta gereja, silahkan menghubungi Bapak Arif atau Saudari Lia. Pengumuman yang ketiga, akan dibuka kelas baptisan. Silahkan menghubungi Bapak Pendeta Kastasi Tepuh ataupun Saudari Sheryl dan Saudara Richard. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Layaklah Segala Bangsa. Panggilan berbakti kita akan diambil dari Efesus pasal 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati
oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang indah pada saat ini. Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami ya Bapa, untuk datang kembali di hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami, untuk dapat mendengar firman, untuk dapat mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hadirlah di sini, dimanapun kami berada Tuhan. Meskipun kami jauh dari gereja, jauh satu sama lain, tetapi biarlah hati kami disatukan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Aku bersatu hati di dalam doa syafaat. Kami persilahkan. Bapa kami yang Maha Besar, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sudah mengasihi kami melalui Putra Tunggal Allah di dalam nama Yesus. Senantiasa kami ingin bersyukur kepadamu, berterima kasih kepada Engkau Bapa untuk seluruh kasih karunia dan juga penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi anak Tuhan, dan Engkau juga yang terus berjanji untuk menyertai kami, sehingga keberadaan kami pagi ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena penyertaan dan berkat Allah. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Kami ingin menyatakan hati kami di dalam menghormati dan juga menyembah Engkau. Biarlah ibadah kami diberkati oleh Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi persembahan yang hidup yang menyenangkan Bapa, dan juga limpahan kasih karunia itu boleh terus terjadi dalam setiap kami, semua jemaat Allah di tempat ini. Secara khusus pagi ini kami juga bersyukur Tuhan, Engkau yang membawa kami untuk memasuki zaman akhir ini, di mana perkara-perkara besar Allah akan nyatakan, Allah akan kerjakan di muka bumi ini.
termasuk wabah corona yang sekarang mendunia. Kami berterima kasih karena di dalamnya Engkau akan membawa kami untuk melihat bahwa Allah kami sungguh besar, Allah kami ajaib, Allah yang akan sanggup memelihara dan melingkupi kami. Sebagaimana firman-Mu, meski di kiri kanan kami ada orang jatuh, ada orang rebah, tetapi tangan kuasa-Mu Bapa sanggup untuk melingkupi dan melindungi kami. Oleh karena itu, di tengah-tengah bencana dunia yang terus terjadi, beri kami pengertian untuk kami mengerti kehendak Allah di tengah-tengah seluruh peristiwa dunia ini Bapa. Sehingga kami sebagai orang Kristen, kami tidak bingung, kami tidak ketakutan, tetapi justru di balik itu semua kami mampu menangkap kehendak Allah, dan kami tetap mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia yang terus menuju kepada kehancuran ini. Itulah sebabnya kami terus memohon nikmat Allah, kami terus memohon pengertian Tuhan. Didiklah kami Tuhan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu di tengah-tengah segala peristiwa yang ada. Dan kami serahkan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah juga di tengah-tengah segala keberadaan dan dinamika dunia ini, gereja ini akan muncul menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, dan bahkan akan menjadi gereja yang menjalankan misi agung Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa, arahkan kami, bawa kami ke dalam kehendak-Mu itu, supaya melalui gereja di tempat ini ada banyak ditolong untuk mengenal Engkau, dan ada banyak orang diselamatkan. Karena gereja ini menyuarakan kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pendeta Kasta yang sudah Engkau panggil untuk memimpin gereja ini. Tuhan karuniai hikmat, Tuhan limpahi akal budi, dan Tuhan juga memberi hati yang akan membawa jemaat-Mu untuk memenuhi hati Allah dengan kasih, dengan juga kesetiaan, dan juga dengan kesediaan untuk menjalankan panggilan Allah sebagai jemaat Tuhan, sebagai imam kerajaan, untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah itu kepada dunia ini. Engkau berkati istri anak hamba-Mu ini, supaya sukacita dan hati yang terus tertuju kepadamu, iman yang besar yang tertuju kepadamu, juga yang akan membawa iman yang besar kepada seluruh jemaat kepada Engkau. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Allah yang mungkin dengan adanya dinamika ini terdampak sedemikian rupa, harus berhadapan dengan banyak kesulitan. Oleh karena itu Bapa, kami pun berseru kepadamu yang sakit Tuhan, mari Engkau ulurkan tangan-Mu supaya Tuhan sembuhkan. Yang mengalami frustrasi dengan kehidupan ini Bapa, kasih sayang-Mu sanggup untuk memulihkan yang sudah pudar, bahkan sumbu yang hampir padam itu tidak pernah Engkau biarkan mati padam, tetapi kekuatan Allah mampu menyalakan sedemikian rupa. Oleh karena itu hiburkan mereka, kuatkan mereka Bapa, yakinkan mereka bahwa hidup di dalam Yesus adalah hidup yang sanggup menghadapi segala keadaan, karena kekuatan Allah yang menopang. Kami bersyukur bagi jemaat-Mu yang juga mungkin menghadapi kesulitan di bagian ekonomi. Tuhan, mari Engkau memberkati supaya nama-Mu tetap dipermuliakan di seluruh kehidupan jemaat Allah ini. Engkau buka pintu-pintu berkat, dan bahkan segala usaha, daya upaya yang dilakukan, mari Bapa, tangan-Mu memberkati, supaya melaluinya Engkau memelihara, Engkau mencukupkan kebutuhan makan minum setiap harinya. Kami tahu kasih-Mu tidak terbatas, kami tahu kasih Allah akan kekal selama-lamanya, dan itu berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam kondisi baik dan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Tuhan terus berkati, supaya juga mampu memberkati yang lain, dan sukacita Allah terus memenuhi kehidupan jemaat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Secara khusus kami pun memohon kiranya pandemi ini segera berakhir. Tetapi selebihnya Tuhan kehendak-Mu jadi. Kami memohon juga biarlah di tengah-tengah krisis dunia ini, di negara kami ini, ada banyak orang yang akhirnya berpaling kepadamu. Mereka bertobat kepadamu, dan mereka menyembah kepadamu.
Kami pun memohon pembesar-pembesar yang ada di negara ini, kiranya mereka juga dijamah Tuhan, sehingga ada banyak pembesar yang akan bertobat kepadamu, yang akan mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang benar, dan mereka akan memuliakan Engkau, sehingga negara ini akan condong hatinya kepadamu Tuhan, dan namamu dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa, karena kami punya iman, kami punya keyakinan bahwa Allah kami yang maha besar adalah Allah yang mendengar dan Allah yang punya kuasa untuk mewujudkan permohonan kami bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih, kami naikkan syukur dan doa kami kepada Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Panggilan memberi diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita menyiapkan hati kita, memberikan persembahan, dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah memberikan kepada kami. Tiap-tiap berkat yang Kau berikan kepada kami, sudah selayaknya kami kembalikan sebagian untuk rumah perbendaharaan. Kiranya Tuhan sucikan dari segala dosa dan perbuatan kami, dan biarlah persembahan kami ini memuliakan nama. Terlebih penting lagi Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak hanya mempersembahkan harta kami, tetapi kami mempersembahkan yang terbaik, yaitu pujian kami dan juga kehidupan kekudusan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji lagu dari nyanyian pujian nomor 359, Berkati Persembahanku. Silahkan Anda buka di Alkitab di rumah dan Anda baca. Mari kita akan lanjutkan nyanyian pujian Pujilah Aku Tuhan untuk mempersiapkan hati kita sebelum firman Tuhan. Selidiki
menemukan kehidupan yang penuh arti. Di dalam Engkau kami menemukan damai sejahtera dan sukacita yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini, Tuhan. Betapa kami mengucap syukur, betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ini kami, Tuhan, kami datang dengan bejana hati kami, membawa seluruh hidup kami, penuhi kami, Tuhan, dengan firman kasih karunia-Mu. Satu hal yang hanya kami perlukan dalam hidup ini, Tuhan. Kami mau sadari kami butuh kasih karunia Tuhan. Kami butuh kasih karunia demi kasih karunia melingkupi seluruh kehidupan kami. Biarkan kami melimpah, biarkan kami melimpah, Tuhan. Sehingga tidak ada kata, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak hidup lagi dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Mari Kau memimpin setiap kami saat kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Jangan biarkan kami pulang tanpa kebenaran yang memerdekakan itu, ya Tuhan. Lawan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu, Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Engkau. Terima kasih, Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, hari yang cerah sekali, hari yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kita untuk bersekutu bersama-sama menikmati hadirat-Nya. Terlebih firman Tuhan pastinya akan menyegarkan seluruh kehidupan kita. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah pribadi yang tidak tergoyahkan, ya. Menjadi pribadi yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang memiliki iman yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Iman yang tulus, ikhlas, murni di hadapan Tuhan. Amin. Kalau minggu yang lalu kita belajar bersama-sama, jagalah supaya jangan seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Hari ini kita belajar jagalah yang kedua. Jagalah yang kedua apa? Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita tidak berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi jagalah yang kedua adalah jangan menolak Dia yang berfirman. Dalam konteks ini kita akan belajar bersama-sama kenapa dikatakan jagalah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu akan terjadi goncangan. Hari-hari ini kita telah menerima goncangan. Goncangan apa? Dari virus corona. Lalu ada prediksi dan juga sudah terjadi di beberapa negara terjadi goncangan efek dari corona apa? Resesi. Dan diprediksi Indonesia juga akan mengalami resesi. Ini adalah kabar buruk. Banyak orang tergoncang, banyak orang jadi was-was. Tapi ada kabar baik hari ini buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Saudara akan kokoh, kuat, meskipun sekeliling saudara goyah, goncang, tapi kita akan menjadi kokoh, kuat melewati semua. Dan memang goncangan yang ini ada goncangan yang memang tidak baik, ya. Tapi sebenarnya akan ada goncangan yang lain. Nah, tadi kalau Bapak Ibu lihat tadi kita baca di Ibrani 12 akan ada goncangan sekali lagi. Tidak hanya bumi yang tergoncang, tapi surga juga tergoncang. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian, tapi itulah yang harus terjadi karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh, the fallen earth. Bagaimanapun ceritanya, dunia ini akan bukan tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Tapi kabar baiknya, saudara yang hidup dalam kasih karunia Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya, karena firman Allah adalah tetap untuk selama-lamanya, dan Tuhan kita setia untuk selama-lamanya. Amin. Walau bukit-bukit bergoyang, gunung-gunung beranjak, tapi orang-orang yang menerima kasih setia Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, karena
Karena itu kita belajar hari ini apa yang dimaksud dengan jagalah, supaya jangan seorang pun di antara kita yang menolak Dia yang berfirman. Tujuannya goncangan itu buat orang dunia, buat orang yang di luar kasih karunia Tuhan, itu goncangan itu pasti kabar buruk, sesuatu yang menakutkan. Tetapi kabar baiknya bagi kita yang ada di dalam kasih karunia Tuhan, jangan takut. Goncangan itu bukan untuk kecelakaan, tetapi goncangan itu untuk kebaikan. Karena lewat goncangan itu dunia akan melihat iman yang dimiliki oleh Mas Arif adalah iman yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Amin. Dunia akan melihat bahwa iman yang dimiliki oleh Ibu Yuni, meskipun rumahnya baru kebakaran ya, adalah iman yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Amin. Jadi goncangan itu baik. Goncangan itu bukan untuk kecelakaan, tetapi goncangan itu untuk menunjukkan kemurnian iman kita yang sejati bagi dunia ini. Kenapa saya katakan jangan takut kalau ada goncangan? Karena Tuhan Yesus hanya punya segala yang baik di surga yang diberikan buat saudara. Dia nggak ada sesuatu yang buruk buat saudara. Dia hanya punya sesuatu segala yang baik buat kita. Bilang dulu sama samping kiri dan kanannya, Tuhan hanya punya segala yang baik untuk kamu. Amin. Ya, jangan ragu Bapak Ibu. Tuhan tidak ada sesuatu yang buruk untuk Dia berikan untuk kita. Di surga hanya ada segala sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang buruk. Karena itu waktu kita bersandar kepada firman-Nya yang kekal, bersandar kepada Allah yang kekal, menggantungkan hidup kita kepada Allah yang kekal, maka kita akan menerima segala yang baik. Yang Yesus layak terima dari Bapaknya, kita juga layak menerimanya. Karena Yesus ada dalam setiap hidup kita, ada dalam setiap saudara dan saya. Karena itu terimalah Dia yang berfirman. Jadi rahasia pribadi yang tidak tergoyahkan adalah jangan menolak Dia yang berfirman. Emang apa yang difirmankannya? Karena firman itu kekal. Firman itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah batu karang yang kokoh. Makanya kita nyanyi ya, Tuhanlah batu karangku, terus naungan yang tetap teguh. Amin. Nanti kita lanjut lagi. Dia adalah batu karang. Ketika kita membangun hidup kita di atas Yesus Kristus, kita tidak akan tergoyahkan meskipun datang badai, meskipun datang gelombang, meskipun datang gempa bumi. Kita akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Jelas di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa firman itu adalah kekal. Dan firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah kasih karunia Allah sendiri. Yesus itu adalah kasih karunia Allah sendiri. Tuhan Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita lewat Yesus Kristus. Makanya waktu kita membangun hidup kita di atas batu karang itu, hidup kita akan kokoh untuk selama-lamanya. Karena itu bangunlah hidup kita di atas kasih karunia. Bangunlah hidup kita di atas kasih karunia, bukan di atas usaha kita sendiri. Nah, bagaimana kita membangun hidup kita di atas kasih karunia? Hari ini kita akan pergi ke Gunung Sinai dan Gunung Bukit Sion. Ya. Kita tadi sudah membaca di sana Gunung Sinai itu seperti apa? Gunung yang tidak dapat disentuh, api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat bergetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang mulia, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di
di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Di sini ada dua gunung. Yang pertama Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah melambangkan kehidupan perhambaan. Peristiwa apa terjadi di Gunung Sinai, Bapak Ibu? Masih ingat? Peristiwa diberikannya hukum Taurat. Diberikannya 10 hukum Taurat. Maka orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu adalah orang yang hidup di bawah perhambaan. Karena hukum Taurat berbicara jangan. Saudara dan saya akan dituntut untuk memenuhi hukum Taurat. Orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat, mereka punya konsep supaya saya diberkati, supaya saya disenangi Tuhan, supaya saya disayangi Tuhan, supaya saya diselamatkan Tuhan, maka saya harus menaati hukum-hukum. Dan ketika saudara dan saya hidup dengan cara demikian, saudara hidup di bawah perhambaan. Yang ada di sana apa? Kutub. Nanti kita lihat. Gunung Sinai artinya hidup dalam perhambaan. Yang saudara akan temukan di Gunung Sinai apa? Api yang menyala-nyala. Kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Artinya di sana ada penghukuman dan kematian. Ada penghukuman. Ada 4 di sana kita temukan ya. Api yang menyala-nyala. Yang kedua, kepada kekelaman yang kegelapan dan angin badai. Ketiga, penghukuman dan kematian. Lalu yang keempat, ketakutan dan sangat gemetar. Nah, kita mau lihat pertama, api yang menyala-nyala itu apa artinya? Murka Allah. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia akan menerima murka Allah. Karena tidak seorang pun yang mampu memenuhi hukum Taurat. Yang saya tahu seperti itu. Tapi nggak tahu, di Pabaton ada nggak ya yang bisa memenuhi 10 hukum Taurat? Ada? Kayaknya nggak ada ya. Jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ia akan menerima murka Allah. Karena hukum Taurat berbicara tentang perintah jangan. Dan tidak seorang pun yang sampai hari ini yang saya tahu mampu melakukannya. Bahkan tadi kita baca yang terbaik dari mereka, yaitu Musa pun tidak mampu melakukannya. Musa akhirnya nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apalagi saudara dan saya. Adakah yang lebih baik dari Musa di sini? Musa itu adalah seorang yang lembut hatinya. Dia saja nggak bisa masuk, apalagi saudara dan saya. Orang yang pergi hidup di bawah perhambaan akan menerima murka Allah. Ketika saudara gagal, akan timbul kesadaran bahwa orang yang memiliki titah itu marah sama saya. Betul? Benar nggak sih? Ya betul. Waktu kita hidup dalam perintah-perintah, waktu kita nggak sanggup melakukan perintah, maka dalam hati kita timbul rasa takut, rasa tidak enak kepada orang yang memberi perintah. Makanya waktu saudara gagal menaati firman Tuhan, iblis mendakwa. Kamu nggak layak, Richard. Ngapain pula kamu melayani Tuhan? Nggak cocok. Kemarin kamu ngelakuin apa di jalan? Iblis mendakwa secara mungkin. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah perhambaan, mendatangkan kutuk. Apa yang saudara temukan di Gunung Sinai? Kekelaman, kegelapan dan angin badai. Hidup kita tergoyahkan ketika yang buruk terjadi dalam hidup kita, ketika kita kena musibah, ketika kita sakit, ketika kita kena sesuatu yang gak baik, kita berpikir Tuhan menghukum kita. Benarkah Tuhan menghukum kita? Kalau Tuhan ingin menghukum saudara dan saya, ia tidak perlu berlama-lama, betul gak?
Dia tiup saja, selesai semua. Tuhan, dengar baik Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia datang ke dunia karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena saudara dan saya begitu berharga di matanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ketika kita hidup di bawah hukum Taurat, waktu kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita pikir Tuhan itu menghukum kita. Padahal Tuhan itu datang bukan untuk menghukum, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk mengasihi kita. Apa yang kita temukan di Gunung Sinai? Kita menemukan penghukuman dan kematian. Dikatakan tadi, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Saudara akan menemukan yang namanya condemnation kill, penghukuman, kutuk dan kutuk semua. Yang keempat, apa yang kita temukan? Takut dan gentar. Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Musa saja mengalami ketakutan dan gemetar ketika datang ke Gunung Sinai. Ketika saudara hidup berdasarkan hukum Taurat, saudara akan hidup dalam intimidasi, ketakutan. Dan pasti di sana tidak ada damai. Di sana tidak ada sukacita. Seperti yang sering saya sebutkan kepada saudara, waktu kita hidup berdasarkan hukum Taurat, waktu kita lebih taat dari orang lain, membuat kita sombong. Waktu kita tidak lebih taat kepada dari orang lain, membuat kita menjadi munafik. Maju, mundur, kena. Kanan, kiri, oke. Semua dosa. Tetapi kasih karunia membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Membuat kita menang terhadap dosa. Gak bisa membuat kita sombong. Apa yang membuat kita sombong? Tuhan kok yang memberi kita kebenaran. Gak bisa membuat kita munafik. Karena kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Jelas kok kita berdosa, jelas kok kita tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan kita. Sehingga kita nggak mungkin bisa dikuasai oleh dosa kemunafikan dan dosa kesombongan. Tapi hari ini saya ingin bawa saudara ke Bukit Sion. Makanya kita sering nyanyi apa? Ku mendaki ke Bukit Sion. Ya nanti lagi ya, kita lanjut ya. Nanti habis waktunya. Tahukah saudara arti pujian itu? Udah berapa puluh tahun kita nyanyi itu terus, tapi nggak tahu artinya. Kenapa dikatakan mendaki ke Bukit Sion? Kenapa nggak dikatakan ku mendaki ke Gunung Sinai? Karena Bukit Sion bicara soal kasih karunia Allah. Yang namanya gunung itu sangat tinggi, nggak semua orang bisa mendaki. Tapi yang namanya bukit itu simple, semua orang memungkinkan untuk mendaki. Itu bicara soal kasih karunia. Hukum Taurat itu nggak bisa dijangkau kalau bukan Tuhan yang menghendakinya, seperti Musa. Kasih karunia, semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengalami kasih karunia. Apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia nggak punya jabatan, semua orang punya kesempatan yang sama. Bukit Sion melambangkan kasih karunia Allah. Kejadian apa yang terjadi di Bukit Sion? Yesus disalib di mana? Ya, di Golgota. Letaknya di Bukit Sion. Makanya di sini dikatakan Bukit Sion. Itu bicara tentang kasih karunia Allah yang diberikannya kepada kita di Bukit Sion. Tuhan memberikan hukum Taurat dari bumi, tetapi Tuhan Allah memberikan kasih karunia-Nya dari surga, yaitu ketika Yesus turun ke dunia. Jadi mana saudara pilih? Yang dari surga atau dari bumi? Saya harap semua dari surga, yaitu kasih karunia Allah. Yesus disalib di Golgota, Allah memberikan anaknya di Bukit Sion. Itu melambangkan kasih karunia Allah. Nah, apa yang kita temukan di Bukit Sion? Di Bukit Sion kita menemukan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ketika saudara ada di Bukit Sion, ketika saudara menerima kasih karunia Allah, ketika saudara membangun pelayanan keluarga bisnis berdasarkan kasih karunia, saya mau katakan, ada beribu-ribu malaikat
yang menyertai saudara. Kok nggak lihat Pak? Benar, kita nggak lihat, tetapi kita menerimanya dengan iman. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada, ada beribu-ribu malaikat yang menyertai kita, yang siap berperang untuk kita, yang siap memberi kita kemenangan. Ada amin? Puji Tuhan. Apalagi yang kita temukan di Bukit Sion, jemaat anak sulung. Apalagi yang kita temukan Allah Yesus, ada Allah di Bukit Sion, ada Yesus di Bukit Sion. Apalagi yang kita temukan darah pemercikan yang lebih baik daripada Habel. Mari kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan tadi sudah belajar beribu-ribu malaikat, sudah belajar. Sekarang kedua, kita mau tahu apa yang dimaksud dengan jemaat anak sulung. Siapa anak sulung? Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara percaya Yesus kepada Yesus dengan sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah jemaat anak-anak sulung, jemaat anak-anak sulung Allah. Artinya apa? Namamu terdaftar di kerajaan surga. Yuk bilang, nama saya terdaftar di kerajaan surga. Ada banyak orang yang mengaku Kristen sampai hari ini. Bu, saya masuk surga nggak sih Bu? Pak, saya masuk surga nggak sih Pak? Masih banyak yang ragu. Tetapi hari ini Alkitab berkata, orang yang hidup di bawah kasih karunia pasti namanya terdaftar di kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Jadi saya harap tidak ada lagi keraguan di antara kita yang namanya tidak tercatat di dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi keraguan bahwa nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di Bukit Sion ada Allah, ada Yesus. Di Gunung Sinai nggak ada Yesus. Kalau saudara hidup di bawah perhambaan, Yesus tidak ada efeknya dalam hidupmu. Kalau saudara mendasari pelayanan, keluarga, usaha, oh Tuhan, kalau saya nggak begini, saya nggak begini, saya nggak mungkin berhasil. Oh, kalau saya nggak dengan berjuang dengan kuat tenaga, oh, saya nggak mungkin berhasil, saya nggak mungkin bisa. Sesungguhnya saudara sedang hidup mengandalkan kekuatan saudara, dan di situ tidak ada Yesus. Yesus tidak punya efek dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup di Gunung Sinai, Tuhan, aku percaya kasih karunia-Mu, roti bukan untuk yang pintar, kemenangan bukan untuk yang kuat, kecerdasan bukan untuk yang berpengalaman. Aku tahu Tuhan kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupku. Jadi puji Tuhan kalau Bapak Ibu pinter, cerdas, kuat. Tapi yang Alkitab maksudkan, jangan kita mengandalkan semuanya itu. Andalkanlah kasih karunia-Nya. Ketika itu Kristus ada efek dalam hidup kita. Ketika kita ada di Bukit Sion, kita tidak ada jarak lagi dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menjadi imamat yang rajani. Karena Yesus jelas datang ke dunia untuk mendekat kepada saudara dan kepada saya. Yang keempat, ada darah pemercikan yang lebih baik dari darah Habel. Nah, apa yang dimaksud di sini? Darah pemercikan yang berbicara lebih baik daripada darah Habel. Bapak Ibu ingat darah Habel? Habel itu dibunuh oleh siapa? Kain. Waktu dibunuh sama Kain, darahnya itu berteriak. Saudara pernah nggak dengar teriakan darah? Saya juga nggak pernah. Yang bisa mendengar siapa? Tuhan Allah. Apa kira-kira suara Habel? Suara Habel itu berbicara apa? Hukum, kutuk, balas, adili. Kutuk. Itu suara Habel. Karena ia mati dalam ketidakadilan. Tetapi darah pemercikan Yesus, waktu Yesus disalib, waktu Yesus dimahkotai duri, darahnya terpercik. Tahu nggak darah itu ngomong apa? Darah Yesus yang terpercik itu bicara apa? Pengampunan, kebenaran, mercy, kesembuhan, pemulihan. Itu yang ada di Bukit Sion. Ada pengampunan, ada penerimaan, ada penghargaan, ada pemulihan, ada pengampunan. Amin. Jadi kalau ini adalah kebenaran yang saudara hari ini dengar, bagaimana sikap kita?
jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Artinya apa? Jangan kita menolak kasih karunia Allah. Jangan kembali ke Gunung Sinai. Jangan bandel. Jangan suka ke Gunung Sinai. Saudara itu udah ada di Bukit Sion. Suara kasih karunia bicara apa Bapak Ibu? Kamu itu waktu sudah percaya Yesus, waktu menerima Yesus sebagai Tuhan, kamu itu bukan lagi orang yang di bawah kutuk dosa, tetapi kamu adalah orang yang benar. Kamu adalah orang yang memiliki malaikat beribu-ribu. Jadi jangan takut. Kamu adalah orang yang tidak lagi ada di bawah penghukuman. Kamu adalah orang yang dibenarkan oleh darah anak domba. Jadi kalau Alkitab berkata demikian, jangan abaikan, jangan pandang sepele. Pastikan kita benar-benar menyadarinya bahwa kita membangun pelayanan keluarga kita berdasarkan kasih karunia Allah. Maka lihat, di sana kita melihat bagaimana Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena itu, yuk kita mendorong satu dengan lain, mengingatkan satu dengan yang lain untuk kita dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Jangan biarkan anak kita, suami kita jauh dari kasih karunia Allah. Ingatkan mereka, ayo ke gereja, ayo dengar firman Tuhan, firman kasih karunia Allah. Ayo dengar renungan tiap pagi. Saudara akan menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Iblis akan tidak henti-hentinya mendakwa. Siapapun di dunia ini akan didakwa oleh iblis. Waktu orang sakit, iblis akan mendakwa. Tahu nggak kamu sakit kenapa? Itu karena kamu nggak taat sama Tuhan Yesus. Itu karena kamu berbuat dosa. Waktu itu terjadi bukannya semakin baik, tapi semakin terpuruk. Waktu doa kita nggak dijawab, iblis mulai mendakwa. Kamu tahu kenapa doamu nggak dijawab Tuhan? Itu karena kamu nggak sungguh-sungguh melayani. Waktu itu saudara merasa mulai, oh iya ya, saya memang orang yang layak untuk nggak terima jawaban doa dari Tuhan. Saudara mulai jauh doa. Waktu Tuhan panggil, ayo sini anakku, sini, ayo datang kepada aku. Nggak Tuhan, aku nggak layak. Sehingga saudara menemukan di sana kekelaman, badai. Engkau jadi orang yang tergoncang. Jadi saudara sudah ada di Gunung Sion, jangan kembali ke Gunung Sinai. Saudara ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 dikatakan saudara berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika kita menerima kasih karunia, ketika kita melandaskan iman kita berdasarkan kasih karunia, maka kita memiliki iman yang tidak tergoncangkan, iman yang kokoh, kuat dan tidak tergoyahkan. Pertanyaan terakhir, pertanyaannya, saudara pilih yang mana? Gunung Sinai atau Bukit Sion? Bilang sama samping kiri dan kanannya, jangan pindah gunung. Kita sudah di Gunung Sion, ya kan? Amin. Puji Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi mulai sekarang kita beribadah, kita berbakti, kita melayani, bukan lagi supaya Tuhan itu senang sama saya, nanti dia makin memberkati saya, nanti dia makin memakai saya. Enggak, Bapak Ibu. Kalau itu jadi dasar saudara, waktu ada orang baru datang ke gereja ini dan dia lebih dipakai Tuhan, saudara akan merasa ada sesuatu yang salah dengan saudara. Waktu saudara berdoa 5 tahun doanya nggak dijawab, tapi begitu ada orang baru datang ke gereja, baru kemarin percaya Yesus, dia doanya langsung dijawab. Maka saudara mulai timbul akar pahit yang menimbulkan apa? Kecemaran dan kerusuhan. Ini masalah gereja. Ini masalah orang-orang percaya saat ini tidak disadari oleh banyak orang. Tapi bersyukur Bapak Ibu, firman ini disingkapkan buat jemaat Pabaton. Lewat saudara banyak orang Kristen akan menemukan
kebenaran yang sesungguhnya yang memerdekakan yang ada dalam firman kasih karunia Allah. Amin. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai komunitas multiply. Lewat itu saudara akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman kasih karunia. Haleluya. Jadi mulai sekarang prioritas kita adalah mengandalkan kasih karunia, bukan lagi mengandalkan kekuatan, pengalaman, kepintaran, kecerdasan kita. Andalkanlah kasih karunia. Tuhan, kalau hari ini aku dipercaya Tuhan melayani, aku tahu Tuhan itu semua karena kasih karunia. Tuhan, kalau hari ini aku masih bisa beribadah, Tuhan itu semua karena kasih karunia. Tuhan, aku mau memulai bisnisku Tuhan. Aku tahu bukan karena kemampuanku, bukan karena modal yang kumiliki, bukan karena pengalaman yang kumiliki, tetapi karena kasih karuniamu tersedia bagiku. Aku akan menerima segala yang baik. Aku akan melihat bagaimana tangan Tuhan menopang dan memberkati usaha. Amin. Haleluya. Terakhir, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang melayani, yang berbuat baik, yang setia, tapi dasarnya salah. Kenapa kamu melayani? Supaya saya makin diberkati Tuhan. Melayani itu bagus, melayani itu baik, tetapi persoalannya adalah dasarnya. Waktu melihat orang lain lebih diberkati, saudara akan goyah. Kok dia tuh lebih diberkati padahal aku udah lebih setia dari dia? Saudara akan goyah. Tapi kalau saudara melayani berdasarkan kasih karunia Allah, saudara tidak akan pernah goyah. Dia diberkati, baru kemarin dia diberkati. Aku percaya kalau Ibu Jati diberkati, saya pun akan diberkati. Jadi kita nggak iri. Amin. Kalau pendeta saudara diberkati, mengucap syukur. Artinya apa? Kalau pendeta diberkati, sebentar lagi jemaatnya juga diberkati. Amin. Iya, nggak membuat kita jadi iri kayak si Kain, kayak si Esau gitu ya, sampai minum bubuk gitu. Kalau Tuhan memberkati dia, Tuhan juga akan memberkati saya dengan berkat yang sama. Jadi di gereja, di keluarga, dimanapun saudara berada, tidak ada iri hati, tidak ada kecurigaan yang menggerogoti saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, bersyukur hari yang luar biasa Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bekerja dalam setiap hati jemaat-Mu, memberi kemenangan, kekuatan, kemerdekaan, sehingga banyak orang akan melihat kami hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika ada goncangan, ketika ada pencobaan Tuhan, kami akan tetap berdiri di atas batu karang, yaitu Engkau sendiri Bapa. Karena kami sudah datang kepada Bukit Sion. Kami menemukan malaikat yang beribu-ribu di sana. Kami melihat, kami terima di sana bahwa nama kami tercatat di dalam kerajaan surga. Kami menerima darah pemercikan yang lebih baik daripada darah Habel. Kami juga menerima Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Biar lewat kami Tuhan banyak orang yang akan datang kepada Bukit Sion dan mereka dimenangkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang terus melimpah-limpah di gereja ini. Kami mau Tuhan mulai hari ini melayani Tuhan, mengiring Tuhan bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan kasih karunia Allah. Kami mau melihat keluarga kami, keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Kami mau melihat pelayanan anak-anakmu di tempat ini adalah pelayanan murni, tulus, ikhlas dan tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk setiap jemaat Tuhan untuk ambil waktu berdoa. Jangan pernah menolak lagi Dia yang berfirman bahwa engkau orang benar, bahwa namamu tercatat di surga. Ada malaikat-malaikat, beribu-ribu malaikat yang menyertai engkau. Ada Yesus Kristus yang membela engkau, menjadi advokat, menjadi pengacara
Lawat Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Materaikanlah firman-Mu dalam segenap hati jemaat. Biar kami pulang dengan penuh melimpah dengan kasih karunia-Mu. Bapa di surga, kami mengucap sungguh buat ibadah hari ini. Kami sungguh menikmati kuasa firman-Mu Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu yang memerdekakan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus saat ini sedang bekerja melawan setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami pulang dengan kemerdekaan yang sejati yang Tuhan kerjakan lewat kasih karunia yang kami temukan di Bukit Sion. Terima kasih Bapak, biar ketika kami pulang banyak orang akan juga akan dimerdekakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam kesehatan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kesejahteraan keluarga mereka. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan keberhasilan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas jemaat-Mu di tempat ini. Kemanapun mereka pergi Tuhan, mujizat dan kebesaran-Mu menyertai jemaat-Mu ini. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kemerdekaan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih, terima kasih. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang disayang oleh Tuhan, mari bangkit berdiri. Tuhan senang dengan ketulusan-Mu. Tuhan bangga dengan hati-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran-Nya. Tuhan mengasihi-Mu dengan kasih yang sempurna, yang tidak pernah bisa disetop oleh apapun dari dunia ini, sebab kasih karunia yang lebih besar daripada dosa kita. Tiba waktunya kita akan pulang. Arahkan hati-Mu, arahkan seluruh hidup-Mu, dan terimalah berkat. Kiranya kasih dan anugerah yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi seluruh kehidupanmu. Pulanglah, bawalah dalam damai sejahteranya, bawalah sukacita surganya. Dia menyertai engkau dengan kuasa yang besar. Dia menyertai engkau dengan keajaiban dan tangan yang kuat yang membela engkau, memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau kelegaan. Dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan.
atas kehadirannya dalam mengikuti kebaktian online pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhanku